Baik, sebelum sampai kepada tanya jawab, saya minta mungkin Pak Denny atau Pak Adiatma ingin berkomentar atau memberi sedikit pendapat mengenai apa yang sudah diberikan oleh para pembahas. Saya persilakan Pak Denny atau kita akan hanya menunggu ada tanya jawab saja, atau saya persilahkan 1 menit barangkali. Ya, Pak Denny dan Pak Baik, Adiatma. Ya. amazing. Saya lihat sudah banyak yang dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Kami kebetulan posisinya grup kami adalah melakukan pengukuran, tapi juga respon sudah banyak dilakukan oleh universitas-universitas, saya kira. Saya kira tinggal seperti yang dikatakan tadi, kita sepakat tracing menjadi penting, kemudian harus dilakukan kita dalam respon. Saya kira. Ya, ya. Pak Adiatma, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Oh ya, sedikit saya mungkin tadi saya setuju sekali Bu, bahwa monitoringnya juga tadi kalau spesifik university kita bisa kembangkan ya ke dosen tendik ya dan sebagainya. Kebetulan itu juga Dr. Denny ya, kita kemarin akhirnya diminta Bu Rektor juga ya untuk melakukan hal yang sama untuk memetakan dosen dan tendik dan juga mahasiswa yang stay di asrama ya dan tidak bisa pulang itu. Pengen dimonitor gitu Bu mungkin. Ya, terima kasih. Ya, jadi banyak sekali permasalahan yang memang harus kita tangani bersama ya. Baik, ini di layar sudah ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa webinar ini, yaitu dari Mbak Wulan Jatmika. Selamat siang, hendak bertanya. Bu Wulan ini dari Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi, ya berarti temannya Budiana ini ya barangkali. Pertanyaan pertama, bolehkah kami tahu isi atau item alat ukur CEDS 10 itu apa saja? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada inform consent yang diberikan kepada responden? Demikian. Saya pikir ini Dr. Denny dan Dr. Adiatma yang bisa menjawab. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Bulan. CSD itu bukan CEDS ya. CEDS itu institusinya Pak Adi, di mana kami ada. Kalau ya, lu bagian dari CSD 20 saya kira ya. CSD 10 itu dipakai untuk kemudian dapat mengukur lebih cepat. Kebetulan 2 tahun lalu kami melakukan mencoba tracking dari IFLS dan kami lihat kami membutuhkan suatu uji validitas dan reliabilitas sehingga kami mendalami CSD 10 ya. Itu kalau item-itemnya nanti bisa kirim karena kita bisa kirimkan lah ya instrumennya kepada Ibu Wulan ya lewat saya kira lewat Bu Eis ya alamat kami. Kemudian konsen. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan pada situasi yang tidak biasa, yaitu situasi pandemi. Kami melakukan suatu assessment. Jadi intentionnya bukan melakukan riset sebetulnya. Ini adalah assessment, rapid assessment. Makanya kita lakukan dalam waktu 3 hari. Betul-betul kita 3 hari kita banyak yang merespon, tapi juga sangat gembira juga bahwa cukup banyak ya 1.600-an yang merespon. Lepas daripada keterbatasannya, kita sangat senang dengan respon tersebut. Kemudian untuk assessment ini kita hanya lakukan inform consent yang sederhana di bagian depan daripada assessment tersebut. Ini ibaratnya kita seperti praktek klinik dokter atau dokter gigi, kita lakukan inform consent dulu. Kalau setuju silakan lanjut, kalau tidak setuju tidak akan lanjut. Dan semua bersifat rahasia. Jadi kita mencoba melakukan assessment ini juga secara etik. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat pribadi yang muncul di sini. Kemudian juga
yang berikutnya juga justice juga kita adalah untuk siapapun yang akan mengisi, tidak ada untuk segmen-segmen penduduk tertentu. Tentu ini adalah suatu yang sangat bermanfaat. Risiko ada, tapi risiko lebih sedikit daripada manfaatnya. Saya kira kemanfaatannya akan lebih besar. Jadi saat ini saja dari institusi kami sudah menindaklanjuti hasil pertemuan ini seperti apa yang disampaikan Pak Adi tadi, malah lebih mendalam lagi. Saya kira di UGM sudah sedemikian terorganisirnya dari sebelum terjadi pandemi ini juga. Tentunya kita akan belajar banyak dari universitas-universitas lain untuk memperbaiki sistem di universitas masing-masing. Saya kira itu untuk Ibu Bulan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Denny. Apakah akan ada yang ditambahkan Dr. Adiatma? Sedikit aja Bu, Baik. untuk yang Ya. CSD 10 itu, kalau misalnya tertarik pengen lihat sekilas gitu ya, di website juga ada sih, di websitenya dia bisa di Google ya, itu bisa assessment secara cepat, itu bisa aja kalau itu, kalau berminat lihat langsung sekarang gitu. Ya. Baik, terima kasih. Barangkali pertanyaan pertama ini memang hanya untuk Pak Denny dan Pak Adiatma ya, tapi saya kira ini yang kedua ini akan semua diharapkan untuk bisa menjawab, ya. Ini dari Bu Ina. Assalamualaikum, saya Ina, dosen kebidanan di Bandung. Saya ingin mengajukan pertanyaan ya secara psikologis, terutama motivasi dan suasananya. Belajar di kampus dan belajar dari rumah dalam kondisi pandemi COVID-19 akan berbeda. Hal ini menyebabkan belajar dari rumah memiliki motivasi yang lebih rendah. Ya. Bagaimana peran dosen untuk meningkatkan motivasi dan mendesain suasana belajar lebih kondusif bagi mahasiswa dalam kondisi sekarang. Ya, jadi ini membutuhkan beberapa masukan mengenai bagaimana mendesain suasana belajar yang lebih kondusif untuk mahasiswa di dalam suasana COVID. Saya persilahkan mungkin Dr. Teddy Hidayat terlebih dahulu untuk ya maaf Pak Denny, maaf. Ya silakan Pak Denny. Ya. Ya, silakan Pak Denny. Tidak, yang jawabnya Pak Teddy dengan Bu Diana saja mungkin lebih cocok. Oh ya. Ya, saya persilahkan kalau begitu. Dr. Teddy. Bu Diana, silakan Bu Diana. Dan tunggu aja. Ya, monggo. Kami persilahkan. Oke, itu pertanyaannya itu ini sangat tipikal. Kami mendapat pertanyaan seperti ini berkali-kali sekali dari berbagai forum kami dan dari juga dari yang konsultasi online dan sebagainya gitu ya. Jadi memang yang kemudian kita sarankan memang ya yang namanya school from home atau kuliah from home itu harus dikondisikan seperti kuliah beneran ya. Jadi kadang-kadang tuh yang membuat mahasiswa sih, kalau mahasiswa saya yang membuat mereka nggak semangat karena mereka terus nggak mandi, terus nggak nggak situasinya tuh liburan mood on gitu. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang kan gitu ya, menurunkan motivasi. Jadi kita motivasi mahasiswa kita untuk ya tetap bangun seperti pola tidur seperti biasa, terus kemudian makan sehat biar bikin happy gitu ya. Tadi meskipun itu jadi salah satu isu, terus olahraga dan sebagainya, terus kemudian mereka harus seperti kuliah beneran. Jadi pakai baju, pakai yang rapi seperti mau kuliah, mandi juga, mandi pagi, terus kemudian dikondisikan seperti di perkuliahan gitulah jamnya kira-kira. Terus kemudian yang salah satu hal yang tidak boleh hilang itu adalah hubungan sosial ya. Jadi kalau makanya WHO mengganti istilah dari physical distancing ke social distancing ke physical distancing karena kita ini makhluk sosial yang sangat sangat haus dengan
hubungan sosial ternyata kan begitu. Jadi kita sarankan untuk tetap terhubung. Makanya kalau kami di kampus banyak menggunakan kuliah online itu tetap harus ada kerja kelompoknya, harus ada ini biar mereka tetap ada terhubung satu sama lain gitu sih. Kira-kira begitu. Ya, Monggo Bapak. terima kasih. Saya kira Prof. Yayi juga akan menjawab ini juga pakar education juga Prof. Yayi ini. Ya, silakan Prof. Yayi. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terdengar nggih, Bu? Nggih. Tadi Ya. sempat putus soalnya. Ya, Ya. ya. Ya, saya kira selain dari sisi mahasiswanya, saya kira dosen itu juga harus kreatif ya. Dalam artian ada ya memang kita menghadapi banyak hal ya. Dosen juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang tidak mau pakai online gitu. Saya tak ngirim PPT saja gitu ya. Sehingga itu juga harus dipikirkan sesudah PPT-nya ada itu boleh enggak misalnya kalau mahasiswanya enggak terlalu banyak tuh ya. Kalau banyak ya agak susah dengan WA gitu. Kalau S2 itu masih bisa. Tapi kalau yang S1 ini memang dipikirkan supaya tetap ada interaksi ya. Apakah itu oleh asistennya atau dikelola sehingga tidak hanya dia sendiri sebagai dosen, tetapi juga fakultasnya gitu. Kalau menurut saya itu juga perlu ada support dari fakultas ya. Dan saya kemarin juga lihat ada beberapa dosen bukan di FK kebetulan ya, tapi itu saya kan masuk di ada grup yang memang untuk pendidikan di UGM ini ya. Jadi ada yang pernah punya pengalaman untuk pergi dan dia kebetulan punya videonya. Jadi itu yang didahulukan pada awal kuliahnya. Kemudian ada yang bikin maze, bikin teka-teki dulu gitu ya. Jadi membawa mahasiswa ke kuliahnya itu supaya mereka tertarik untuk ikut dan sehingga tidak hanya PPT saja gitu yang keluar ya. Jadi dan saya setuju memang mahasiswa ya memang kita encourage, kita dorong untuk supaya seakan-akan kalian tuh tetap datang ke kuliah gitu ya, rapi, termasuk dosennya juga mesti rapi gitu ya. Dan memang memicu supaya ada banyak diskusi ya. Dan ini memang tantangan gitu ya dengan model yang seperti ini. Itu Bu Siwi, makasih. Ya, terima kasih Prof. Yayi. Barangkali ada lagi pertanyaan. Saya kira ini memang menjadi satu concern di samping di dalam metode pembelajaran dan sebagainya, tetapi juga masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa ini juga harus mendapatkan pemecahannya. Artinya harus kita sebagai orang yang terlibat di universitas dengan punya banyak mahasiswa ini juga melihat dari beberapa sisi tadi ya. Jadi dari sisi ekonomi, kemudian tadi sosial dan juga keadaan mahasiswa seperti apa sekarang ini gitu. Ada beberapa cerita juga dari kebetulan kami punya mahasiswa mahasiswa internasional yang mereka terpaksa lockdown di sini karena tidak bisa pulang, mau pulang ke India juga di sana lockdown gitu. Nah, mereka itu kemudian kita minta untuk ya karena adanya keluhan bahwa mahasiswa itu terlalu banyak beban gitu. Jadi nanti di elektifnya dikurangi saja elektifnya. Tapi mereka malah marah-marah. Kita nggak mau elektif dikurangi. Jadi elektifnya 3 ya 3 karena kita jadi lebih sibuk itu lebih enak daripada dikurangi begitu. Jadi ada berbagai macam ya memang mahasiswa yang kemudian ada yang betul-betul tidak bisa berdaya di ruangan 2x3 atau 3x3, tetapi juga ada yang sampai mereka butuh banyak hal yang harus dikerjakan lebih banyak lagi. Jadi memang sebagai dosen kita ini juga harus lebih melihat pada mahasiswanya itu seperti apa gitu. Apakah mahasiswa yang merasa sudah terlalu berat bebannya atau mahasiswa yang memang masih slow gitu ya, dalam bahasa Jawanya slow. Ya, saya kira belum ada pertanyaan lagi ini, walaupun sebetulnya saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan. Ya, kami persilakan. Ya. Itu mengenai motivasi untuk belajar.
selain memang motivasi yang datang dari luar, tapi yang paling penting tumbuhkan motivasi yang dari dalam sendiri, bahwa ingin dia menjadi bisa, ingin menguasai, itu jauh lebih penting. Jadi kalau dari dalam keinginannya, niatnya itu begitu kuat, saya kira tempat tidak jadi masalah, mau jauh, mau dekat, dia harus sebenarnya. Tumbuhkan motivasi yang dari dalam itu kuat. Baca Bu, masih. Ya, apakah di dalam memberi konseling kepada mahasiswa ini, Dr. Teddy Hidayat, cara untuk memberikan motivasi dari dalam tadi bagaimana, Dokter? Ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu ingin dia dapatkan. Misalkan saya ingin mendapat nilai saya A, atau dia ingin mendapat saya juara ranking 1, misal, itu akan membuat dia lebih bersemangat. Apalagi kalau dia nanti ini merupakan tantangan, saya harus kuasai ilmu itu untuk sesuatu sehingga saya bisa melakukan penelitian, saya bisa kembangkan, itu tantangan ke depannya. Jadi bukan hanya sebatas lulus, tapi dia kuasai itu untuk sesuatu yang bermanfaat ke depan. Ya. Jadi ada keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah tidak hanya sekedar apa yang menjadi kewajibannya saja ya, tetapi juga harus meningkatkan apa yang ingin mumpung pada saat seperti sekarang ini bisa lebih jauh lagi apa yang ingin diketahui dari topik-topik atau dari masyarakat. Barangkali mereka juga membuat semacam penelitian kecil-kecilan atau menggunakan Google Form, barangkali seperti itu untuk yang lain-lain. Tapi juga banyak juga yang kemudian mendedikasikan waktunya untuk menjadi relawan, begitu ya, Bu Yayi ya, yang tadi dikatakan ada sekitar 600-an orang, ya, dan seterusnya. Baik, ya, Bu, sebenarnya relawan. Ya. Kami yang namanya Semedi, tim kami itu berangkat dari relawan. Kami tidak ada yang menganggarkan, tidak ada yang dananya kami kumpulkan sendiri, kami jalan sendiri, akhirnya menjadi bagian dari government. Tapi itu berangkat dari Jadi bergulir terus ya kegiatannya, menjawab kebutuhan ya. Untuk hal yang tadi ditanyakan atau ditekankan oleh Prof. Yayi tadi mengenai pengorganisasian atau sistem tadi, mungkin kita juga bisa saling belajar antar universitas gitu ya Pak Denny dan Dr. Adiatma, Bu Yayi, dan ya saya kira mungkin juga bisa didiskusikan di sini bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya ada pada saat ini, tetapi menjadi sesuatu yang masuk di dalam sistem begitu. Ada mungkin cerita dari Unpad yang seperti apa? Tadi Prof. Yayi sudah menceritakan mengenai hal promoting university yang berusaha memang sudah menjadi masuk di dalam sistem. Tadi Prof. Yayi ini di bawah Rektor 2 ya, Prof. Yayi ya tadi tentang SDM tadi ya, Rektor SDM. Jadi semua mahasiswa Civitas Akademika itu harus sehat ya, sehat dari seluruhnya ya, WHO tadi ya. Bagaimana ini bisa diwujudkan, barangkali mungkin dari fakultas lain atau dari sekolah lain juga bisa melihat apa yang sebaiknya dilakukan. Monggo. Atau mungkin ada satu terobosan-terobosan yang sudah dilakukan barangkali dari Unpad dan juga dari UGM. Kami persilahkan. Mungkin karena begini Bu, mungkin asisten saya akan cerita nih bagaimana kerja sama kami dengan ITB, karena dengan Unpad saya dengan Prof. Husen itu baru kemarin ketemu, belum lama, sebelum COVID. Mau mengembangkan keburu COVID. Nah, yang sudah berkembang ini, silakan dokter, asisten saya cerita apa yang sudah kami lakukan, mulai rujukan, kemudian pelayanan dan seterusnya. Ya,
Kami persilahkan. Ya. Jadi yang sekarang ini di ITB kita lakukan itu yang pertama mereka sebenarnya sudah punya klinik kayak seperti UPT kesehatannya, di mana mahasiswa itu bila merasa ada gangguan atau dari dosen walinya melihat anak ini memiliki resiko gangguan mental emosional akan dirujuk ke UPT tersebut untuk meminta rujukan ke Melinda II karena saat ini belum ada psikiater yang bisa standby di klinik utama itu. Nah, setelah itu ITB akan mengcover beberapa biaya sesuai dengan pedoman BPJS dengan harga BPJS untuk membiayai pengobatan dan obat dari mahasiswa itu. Gitu. Pada awal itu sebenarnya yang menjadi perhatian itu pertamanya memang banyak mahasiswa yang datang, lalu pada akhirnya dari mahasiswa sendiri meminta bantuan kepada kami untuk bantu advokasi ke ITB. Bahwa banyak mahasiswa yang sesama peer group sebenarnya mereka sudah tahu siapa yang sakit, siapa yang ada terganggu, tapi belum memiliki akses untuk kelayanan kesehatan. Di awal. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Kalau saya dengar. Halo. Ya, silakan. Oh iya, tadi sempat hilang. Nah, hingga akhirnya beberapa mahasiswa memang datang, biasanya kalau sudah mengakses layanan psikiatri itu, yang datang itu sudah mencoba bunuh diri ataupun pernah mencoba selamat. Nah, yang terakhir itu yang menjadi gongnya, yang menjadi ITB akhirnya membuka mata itu, ada mahasiswanya yang memang akhirnya berhasil melakukan tentamina itu. Nah, di sanalah baru proses ini menjadi lebih terbuka, yang akhirnya bisa didengar oleh ITB bahwa mental health issue ini penting. Ya. Itu sih sebenarnya. Jadi ITB kemudian membuatnya menjadi semacam ada kerjasama yang lebih terorganisir begitu ya untuk betul. Ya, baik. Maaf, ini ada sementara yang akan bertanya langsung. Saya persilahkan Pak Dadang Saifullah. Pak Dadang, saya persilahkan. Halo. Silakan. Halo, Pak Dadang. Terputus atau halo? Ya, kami persilahkan Pak Dadang. Pak Dadang sepertinya off. Masih online, Ibu? Masih online. Seperti putus-putus gitu suara ada. Ada satu lagi atas nama Gurdani Yogi Sutanti. Saya persilahkan. Ya. Silakan. Atas nama Gurdani Yogi Sutanti. Mohon maaf kalau salah menyebut namanya. Ya, silakan mendekat ke mikrofonnya, mendekat ke laptop atau handphonenya supaya suaranya jelas. Silakan Ibu ya. Sudah masuk suara. Ya, silakan. Ya, silakan. Dipersilakan. Halo. Ya, kami persilakan Ibu Gurdani Yogi Sutanti. Ibu, iya. Terima kasih mau bertanya Ibu. Dari Stikes Immanuel Bandung, Bu. Oke, silakan. Alumni S3 UGM. Oh, oke. Silakan. Oke. Ingin bertanya ini Bu, sebenarnya kalau mahasiswa itu kan kuliahnya online seperti ini ya. Nah, mungkin kan kita gimana caranya mengawasi supaya mereka itu mentalnya tetap dalam kondisi baik gitu. Untuk kiat-kiatnya untuk mengawasi mereka supaya tetap baik, dosanya nggak hanya mahasiswanya, dosanya juga supaya tetap baik. Mungkin bagaimana caranya, karena selama ini kan dosanya juga kayaknya diabaikan, dosen juga banyak yang sudah capek, mungkin kuliah seperti ini gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya,
terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya ini untuk memantau mental mahasiswa dan juga dosennya. Saya persilahkan Dr. Denny atau Dr. Teddy atau Bu Diana, Bu Yayi, atau Pak Adiatma. Monggo, saya persilahkan. Dr. Denny ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dani. Yang jelas dari pihak pimpinan sendiri ada willingness untuk melakukan itu dan kami akan melakukannya secara berkala. Jadi termasuk untuk para dosen dan tendiknya. Ini penting dulu untuk diketahui ada masalahnya enggak, kemudian seberapa besar masalahnya dan dilakukan tracing. Saya kira itu, Bu Siwi. Ya, jadi secara online begitu ya. Di trace, mereka diminta menjawab sesuatu kuesioner seperti itu ya, masalahnya apa, seberapa besar dan seterusnya begitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya lebih lanjut, silakan Bu Dani atau Prof Yayi mau menambahkan. Ya, saya mau menambahkan ya. Jadi kalau di kami di kampus Universitas Gadjah Mada ini untuk mental health-nya mahasiswa ini kita memang meminta pada seluruh dosen pembimbing akademik gitu ya. Jadi ada himbauan dari rektor untuk menyapa dan di Fakultas Kedokteran sendiri juga WD1 waktu itu sebelum rektornya meminta, WD1-nya sudah juga membuat surat bahwa setiap dosen yang punya bimbingan, apakah itu dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing tesis itu diminta untuk menghubungi mahasiswanya dan tendiknya juga diminta untuk memberikan informasi kalau mereka belum pernah bertemu. Karena ada juga beberapa dosen yang tadinya kan ada yang nggak mau di WA, nggak mau di SMS gitu ya. Jadi ini memang diminta untuk menyapa. Artinya itu supaya secara personal, secara ya kelompok juga enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk tenaga pendidikan dan untuk dosen, kebetulan kalau yang di kami ini departemen ini kami membuat ada briefing harian sambil menanyakan gitu. Artinya di situ kita juga selalu menanyakan bagaimana kabarnya, sekaligus kami juga memberikan informasi tadi call center-nya Bu Diana itu sudah siap dan itu buat dosen mahasiswa itu juga bisa. Nah, kalau untuk motivasi dosen untuk mengajar itu kalau saya menempatkan pada bahwa saya itu ya tidak ada yang berbeda sebetulnya. Hanya saya menghadapi laptop sekarang, tidak menghadapi mahasiswa. Dan saya pikiran positifnya adalah begini, saya tetap harus ya seperti saat ini gitu ya, mungkin on the top itu saya memang profesional ya, tapi bagian bawah saya ini casual sebetulnya. Jadi itu adalah blessing yang sebetulnya kalau saya ngajar ya nggak mungkin saya akan pakai celana pendek gitu ya. Jadi untuk semangat gitu. Tapi saya semangatnya kalau malam ataupun kalau sore sesudah kuliah adalah bahwa saya besok harus memberikan kuliah gitu. Jadi semangatnya bukan ini COVID pandemi gitu ya. Semangatnya adalah kita sedang nyoba nih ngajar secara online. Yang tadinya saya juga tidak terlalu canggih karena saya kan bukan era milenial juga ya. Tapi ya mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus ke sini kan. Sehingga saya harus juga melihat apa sih yang harus saya kerjakan kalau supaya mahasiswa saya itu ya lumayan ya. Dan tugas apa yang kira-kira juga tidak memberatkan. Karena itu juga merupakan himbauan juga, tidak boleh tugas memberatkan. Tapi itu tantangannya. Jadi tantangannya ya sama seperti kalau saya mau mengajar siang. Itu kan saya harus effortnya cukup tinggi supaya mahasiswa itu punya motivasi untuk mendengarkan datang ke kuliah yang siang ya. Jadi kita hampir mirip seperti itu. Bagaimana kita membuat supaya kuliah itu tetap berlangsung dan kita juga semangat untuk itu gitu ya. Jadi di dalam diri kita harus juga tadi seperti Dokter Teddy tadi, secara dari dalam kita harus membuat diri kita harus semangat gitu supaya semangat ini tertularkan ke mahasiswa. Gitu. Kalau dosennya saja tidak semangat lah ini. Nah, tapi kalau dosennya butuh tadi, butuh itu ya berbicaralah dengan yang lain gitu ya. Jadi apakah membuat pertemuan gitu sekali-kali juga buat pertemuan dan yang kedua adalah sekarang ini diinisiasi Prof Laksono ini ya. Beliau membuat Zoom tapi nyanyi kemudian line dance gitu ya. Jadi itu juga sudah mengejar saya Bu Yayi itu mental health-nya yang untuk dosen, mahasiswa, kemudian tendiknya ya. Jadi sekali-kali Zoom ini bukan hanya untuk kuliah gitu ya, tapi ya kayak kalau kita ngobrol gathering gitu ya. Kan ini malah
ngirit ya. Ngirit tuh apa? Ekonomis, nggak usah beli snack, snacknya masing-masing gitu ya. Tapi sekali waktu berbagi gitu dengan dosen-dosen yang lain, gimana kamu pengalamannya ngajar gitu ya. Jadi jangan hanya sendirian-sendirian itu, yaitu memang depressing. Saya kira itu Bu Siwi nambahin. Ya, terima kasih. Mungkin masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi ini ada satu pertanyaan untuk Bu Diana ya, dari penjelasan Bu Diana soal psikologi bencana tadi. Sekarang masyarakat disebut sedang fase honeymoon. Ya, setelah itu apabila tidak cepat ada intervensi, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Jadi ini pertanyaan dari Mbak Nur Hansa, apakah memungkinkan terjadi hal seperti penjarahan dan peningkatan kriminal, dan situasi apa yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya. Ya Bu Siwi. Halo. Ya. Halo, ya silakan. Halo Bu Siwi. Bu Diana. Ya, kalau kita lihat nanti bisa ini di googling aja ya, disaster psychology gitu, psikologi bencana gitu, banyak ada gambarnya. Nanti memang secara emosi itu akan turun, situasi apa yang bisa memperburuk itu gitu ya. Itu adalah ketika misalnya sampai pada kalau terlalu lama gitu ya tanpa intervensi, memang sampai ada titik di mana kita semua tidak bisa lagi melakukan kepedulian sosial yang tadinya patungan, beli sembako untuk tetangga tidak ada lagi dan sebagainya, kemudian akan terjadi deprivasi gitu ya. Itu memang akan bisa hal terburuknya bisa terjadi hal-hal seperti itu sosial maupun jadi atau misalnya iri-irian yang sana dapat bantuan atau enggak bisa terjadi ya kayak bencana sosial gitu ya, konflik bisa, atau ya tadi meningkatnya depresi, meningkatnya kecemasan, meningkatnya angka bunuh diri gitu. Jadi memang kita harus mengantisipasi itu dan juga harus melakukan intervensi terstruktur ya. Kalau di negara-negara lain kan juga mulai banyak jaminan sosial ya. Pemerintah kita juga mengusahakan itu meskipun dengan keterbatasan, saya pikir begitu. Jadi tapi di dalam sisi kita sebagai misalnya mental health profesional atau sebagai orang-orang yang mampu menyiapkan sistem itu, sebaiknya memang kita siapkan antisipasi jangka panjang untuk menyiapkan lebih banyak relawan, psikososial untuk mempersiapkan banyak tadi seperti juga yang disampaikan Bu Prof Yayi tentang antisipasi untuk membuat orang merasa lebih nyaman gitu. Demikian Bu Siwi. Ya, terima kasih Bu Diana. Saya kira ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, tetapi ada satu hal yang tadi dipesan oleh Prof Laksono di awal, yaitu ini bukanlah satu pertemuan yang hanya berhenti sampai di sini. Saya kira kita juga harus merencanakan untuk pertemuan selanjutnya. Barangkali offline kita akan mendiskusikan hal ini ya, mungkin minggu depan atau kapan gitu kita akan lagi mempunyai kegiatan seperti ini ya. Mungkin giliran saya tidak tahu apakah ada yang sudah mempunyai kegiatan atau assessment yang mungkin sudah bisa di-share, mungkin dari sisi dosennya atau tadi tentang mahasiswa, walaupun banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi barangkali masih ada banyak hal lagi yang perlu dilakukan, yang terencana dan sebagainya. Jadi nanti kita tidak hanya akan berhenti sampai di sini, begitu ya. Sebelum menutup ini masih ada sekitar 2-3 menit lagi. Saya akan sedikit memberi, mungkin ada kata terakhir dari masing-masing sebelum. Ini kata terakhir. Bukan kata terakhir, pesan. Sebagai apa namanya? Closing statement. Closing ya. Closing statement.
closing statement dari masing-masing. Silakan. Mulai dari siapa? Dr. Teddy, saya persilakan. Ya. Oke, tidak banyak, sedikit, tapi kembali kepada yang saya sampaikan di awal. Ya. COVID-19, global economic crisis. Ya, ya. Selanjutnya gelombang depresi. Pak Adi, tolong. Ya. Itu, ya. tolong itu satu. Ya. Yang kedua, yang tadi terakhir, tidak perlu kita, memang dalam kondisi depresi agitatif orang bisa melakukan kekerasan segala macam, tapi kita punya kearifan lokal, saya pikir kita pakai itu untuk menghindari. Ya. Mbak Diana, saya persilakan. Bu, mungkin kita juga perlu meningkatkan literasi masyarakat, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kesehatan mental. Yang paling penting kita sosialisasikan adalah definisi kesehatan mental itu apa, yaitu state of well-being, keadaan sejahtera di mana orang itu satu, mampu mengenali potensi dirinya, dua, mampu menghadapi stres sehari-hari, tiga, produktif, dan empat, bermanfaat untuk komunitas. Jadi mereka bisa melakukan self-assessment. Kalau saya mulai nggak produktif, atau saya mulai tidak terhubung dengan komunitas, atau saya mulai terganggu, tidak bisa coping dengan stres, itu berarti saya harus minta tolong. Nah, itu mungkin sesuatu yang perlu kita populerkan. Ya, Prof. Yayi, terima kasih Bu Diana. Prof. Yayi, saya persilakan. Closing Ya, statement. mungkin saya ya, saya menegaskan lagi bahwa memang kita butuh tata pamong yang baik untuk bisa mengorganisasikan artinya apa yang sudah dilakukan ya oleh beberapa universitas dan khususnya ini Unpad ya yang sudah melakukan assessment termasuk di kami sendiri gitu ya. Jadi sesudah assessment what next gitu ya. Itu yang mesti harus kita lakukan dan kita juga perlu memikirkan tadi karena pertanyaannya juga termasuk dosen dan tendik. Jadi sistemnya mesti dibangun dan saya setuju dengan Bu Siwi juga adalah kita mesti harus networking juga ya. Supaya tadi tidak terpuruk pada yang tadi bagaimana caranya universitas ini juga bisa tetap berjalan dengan baik gitu ya. Ini kan masanya daftar mahasiswa baru dan sebagainya ya. Jadi supaya semangatnya tetap ada gitu ya. Saya kira COVID ini menurut saya adalah untuk titik balik bahwa kita kontemplasi dan kemudian bangkit untuk apa yang harus kita lakukan karena ini memang ya mungkin kita masuk industri 4.0, society 5.0 ya kita memang harus berhadapan dengan teknologi. Gitu. Saya kira itu Bu Dewi. Makasih. Terima kasih. Saya persilahkan. Closing ya. Saya persilahkan Dr. Adiatma sebelum Pak Denny yang gongnya nanti. Ya. Kata terakhir Bu ya. Bukan. Closing statement. Baik, jadi kalau dari saya mungkin mudah-mudahan hasil kami ini bisa bermanfaat ya, paling tidak untuk create awareness ya, karena selama ini yang saya ikuti perbincangan, mungkin karena saya dari ilmu ekonomi ya Bu ya, itu intervensi itu kan banyak disiapkan untuk kalau terjadi PSBB, terus nanti bagaimana membantu yang miskin dan sebagainya. Ya benar ya, itu memang harus dilakukan. Cuman satu sisi ini itu nggak pernah dibahas sama sekali gitu ya. Jadi saya maksudnya agar PSBB ini berjalan efektif ya. Jadi orang pun tinggal di rumah dia bisa waras gitu ya, tinggal di rumah. Karena kalau dia di rumah udah stres segala macam, keluar juga ya bubar juga PSBB-nya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi pertimbangan itu di policy making-nya. Ya, baik, terima kasih. Terakhir saya kira Dr. Denny. Ya. Gongnya. Monggo. Ya. Halo. Maaf, harus holistik ya. Putus. Biopsikososial, spiritual, tetap harus di Oke. Ya. Pendekatan kita harus holistik, biopsikososio spiritualitas. Kemudian kita memang harus sistemik, artinya seperti Prof. Yayi tadi kata ada pengorganisasian dan seterusnya, tapi kita tidak bisa menghindari suatu yang luar biasa ini. Jadi ini perlu adalah ketegaran. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi
bisa tetap diberi kesehatan, kita masih bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadapi ini semacam apa namanya alat untuk membantu kita kepada kembali pada dunia yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Dan selanjutnya adalah jaringan ini mohon bisa tetap terjalin terus. Akan siap dengan berikutnya adalah permasalahan di tenaga kesehatan, kemudian di masyarakat, yaitu wartawan dan untuk transportasi online. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan jaringan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih pada semua yang responden yang telah berpartisipan. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu membuat ini sampai kepada responden. Karena untuk menjaga ini tidak liar, kami melalui teman-teman yang ada di jejaring di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para pembicara, pembahas, ya, dan juga para mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai program ini atau kegiatan ini. Jadi banyak hal yang sudah kita bicarakan, ide untuk universitas lain itu banyak sekali yang mungkin belum bisa melakukan sesuatu seperti yang sudah dilakukan oleh Unpad dan juga UGM, dan juga bagaimana mereka bisa menyentuh mahasiswa. Ya, tadi aktif case finding itu tadi yang harus dilakukan secara online saja. Saya kira itu yang sudah kita lakukan di Unpad maupun di UGM, dan juga tadi hal-hal yang sudah dilakukan Dr. Teddy di ITB begitu ya. Dan yang penting lagi ini sebaiknya memang masuk di dalam satu kegiatan yang dikoordinir di universitas atau di sekolah masing-masing, kemudian menyadari bahwa sebetulnya ini lockdown, tetapi sebetulnya masih banyak hal yang tidak lockdown, gitu ya. Artinya kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan ketika tidak lockdown, gitu ya. Kita bisa membaca sepuasnya, kita bisa men-searching sepuasnya tanpa harus pergi dari rumah, misalnya seperti itu. Jadi ini atau dulu ada yang bilang bahwa teman-teman saya juga, wah kalau kita lockdown sebulan itu kita sudah bisa menulis paper satu, tapi sebetulnya nggak tahu apakah ada yang sudah bisa melakukan menulis paper atau belum ya. Tapi banyak hal ya, jadi sebetulnya bersih-bersih rumah, lockdown, tetapi sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi itu juga merupakan satu obat atau satu pengalihan yang sangat baik sebetulnya. Ya, baik, saya kira karena ini sudah lebih waktunya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Center for Economic and Development Studies. Terima kasih kepada Dr. Teddy Hidayat dan timnya, penelitinya, kepada Prof. Yayi dengan HPU dan juga Budiana ya. Kita akan ketemu lagi, ini bukan merupakan hanya kegiatan yang satu kali ini saja, tapi kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Secara offline kita tetap jaringan ini kita pertahankan dan kita akan berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memoderatori acara ini. Salam sehat untuk semuanya, bahagia dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.